Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kemarin terakhir tafsir sampai ayat 227. Pak Parmin udah sampai mana? 229 ya? Kita sampai 228 aja kepanjangan. Jadi tolong Pak Ustadz Adri dibaca Al-Baqarah ayat 228. Kita bahas ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi wa lirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kita untuk mengingat kembali murojaah, saya baca ayat-ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang dicerai, yatarabbasna, hendaklah menunggu atau menahan, bi anfusihin, diri mereka, salasata quru, 3 kali quru, wala yahilu, dan tidaklah halal atau tidak boleh, lahunna, bagi mereka wanita-wanita, ayyaktumna, dengan menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan atau Allah jadikan, fi arhamihinna, pada rahim mereka, in kunna, jika mereka yu'minna, mereka beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ahaq, lebih berhak, biraddihinna, untuk kembali dengan mereka, fi zalika, pada yang demikian itu, in aradu,
jika dia menghendaki islaha untuk perdamaian atau perbaikan. Walahunna, dan bagi perempuan-perempuan mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ya, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dalam kema'rufan atau kepatutan. Walir rijali, dan bagi laki-laki alaihinna darajat, ya, di atas perempuan, ya, derajatnya. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Ya. Baik, ya Bapak Ibu. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya membahas tentang ila. Ila masih ingat apa? Suami bersumpah tidak mau mencampuri istrinya, maka dia kena hukuman 4 bulan tidak boleh bergaul dengan istrinya, menggauli istrinya, ya. Nah, setelah 4 bulan baru, ya, dia bisa menetapkan mau kembali kepada istrinya, ya, atau dia pisah. Nah, kalau misalkan dia diam aja, kembali enggak, mentalak enggak, atau mencerai enggak, maka ulama mengatakan bahwa hakim, ya, boleh memutuskan, punya kewenangan untuk mentalak atau menceraikan istri dari suaminya. Artinya hakim punya kewenangan menggantikan hak suami, ya, karena digantung, nggak boleh dinikah, kembali enggak, dicerai enggak, itu kasihan, ya. Nah, ayat berikutnya adalah membahas tentang tolak, yaitu perceraian, ya. Jadi perceraian ini adalah perbuatan yang makruh. Makruh itu sesuatu yang halal tapi dibenci sama Allah, ya. Artinya ini perbuatan ini halal tapi bergeser menjadi dibenci sama Allah, maka disebut makruh, ya. Sesuatu yang tidak disukai tapi halal itu. Dan ayat-ayat yang membahas perceraian ini juga ada banyak di Al-Quran, ya. Bahkan Allah menceritakan khusus tentang perceraian itu ada satu surat, namanya surat At-Tolaq, ya, surat 65. Jadi itu khusus tentang At-Tolaq, perceraian, ya. Nah, di sini, ya, Allah juga bahas tentang perceraian, khususnya membahas tentang wanita yang subur, wanita yang masih haid, ya. Wal mutallaqatu, ya, dan wanita-wanita yang ditolak atau wanita-wanita yang dicerai. Nah, di sini ada wawunya ini bukan wawu qasam, ya. Kalau wawu qasam belakangnya kasroh. Nah, ini ciri-ciri wawu qasam sama wawu yang bukan qasam, ya. Jadi kalau wawu qasam ciri-cirinya belakangnya kasroh. Misalnya walaili, demi malam, wasyamsi, demi matahari, wal asri, demi waktu, wal fajri, demi waktu fajar, wan nahari, demi siang, waktu siang. Nah, itu wawu qasam belakangnya kasroh. Kalau ini belakangnya doma, ya. Makanya artinya dan wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditolak atau diceraikan. Nah, di sini artinya ada wawu, berarti masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, dan arti kata sambung, ya. Ya tarabbasna, maka hendaklah menunggu atau menahan bi anfusihim, dengan diri mereka, salah satu kuru, 3 kali kuru, ya. Jadi wanita yang dicerai atau ditolak sama suaminya, maka wanita tersebut hendaknya menunggu, ya, 3 kali kuru. Jadi yang dimaksud
Yatarabbasna ini adalah masa idah, ya. Jadi disuruh menunggu, artinya masa idah. Nah, ini masa idahnya macam-macam nih, ada 4 macam. Yang pertama, kalau suami meninggal, maka istrinya masa idahnya ada berapa? 4 bulan 10 hari, ya. Jadi kalau suami meninggal masa idahnya 4 bulan 10 hari. Lalu kalau istrinya menopause, udah nggak haid lagi, maka masa idahnya masih ada yang ingat? 3 bulan. Bulannya bulan Hijriah, ya, 3 bulan. Lalu yang ketiga, kalau istri sedang hamil dicerai sama suaminya, maka idahnya sampai melahirkan. Misalkan istri hamil 2 bulan dicerai sama suaminya, maka masa idahnya kalau misalkan masa kehamilan 9 bulan, maka masa idahnya 7 bulan. Kalau istri umur kehamilan 7 bulan dicerai sama suaminya, maka kalau masa kehamilan 9 bulan, maka masa idahnya 2 bulan. Pokoknya wanita hamil itu masa idahnya sampai melahirkan, ya. Lalu yang keempat, nah ini yang dibahas, yaitu wanita yang subur, wanita yang masih haid, ya. Maka masa idahnya 3 kali quru, ya. Jadi wanita yang masih haid atau yang masih suci, maka masa idahnya 3 kali quru, salah satu quru. Ada gak wanita yang dicerai tanpa idah? Ada gak? Hah? Enggak. Ada apa tuh contohnya? Meninggal tetap ada masa idahnya. Tadi ada. Kalau suami meninggal, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari, baru dia boleh menikah lagi gitu. Nah, ada kalau misalkan nih dia pengantin baru, ya, baru nikah pagi hari. Nah, ketika malamnya ada perselisihan nih, belum sempat digauli sama sekali, besoknya cerai. Jadi wanita ini sama sekali belum pernah digaulin, maka dia nggak ada masa idah. Besok juga itu perempuan ketika diceraikan boleh nikah lagi sama laki-laki lain. Tapi kan kalau menurut adab, ya, kan ini belum digauli judulnya. Ya, jadi belum digauli sama sekali, udah dicerai, maka dia tidak ada idah, ya. Wanita ini boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi kalau di masyarakat kurang bagus, meskipun secara hukum boleh, ya, tapi di masyarakat nggak bagus. Masa habis cerai langsung nikah lagi, ya. Nah, itu terus apa sih manfaat dari idah gitu, ya. Kenapa perlu adanya idah? Nah, idah ini yang pertama untuk mengetahui kondisi rahim dari si ibu, si istri, ya. Apakah dia hamil atau enggak. Nah, dengan salah satu quru, maka dia akan ketahuan tuh hamil apa enggak selama 3 kali quru gitu. Ya, itu pentingnya idah, ya. Terus yang kedua, manfaatnya idah ini untuk merenung. Selama masa idah ini suami istri untuk merenung atau memikir ulang, ya, bagaimana sebaiknya, apakah kembali rujuk atau cerai, ya. Tapi diharapkan dengan masa idah ini bisa kembali lagi rujuk gitu. Makanya Allah buat agak dipersulit untuk bercerai, ya. Ada talak 1, talak 2, talak 3 yang udah nggak boleh sama sekali gitu, supaya tidak terjadi perceraian, karena ini hal yang dibenci sama Allah, ya. Meskipun halal tapi dibenci sama Allah. Salah satu quru. Nah, ini juga kata quru, ya. Ini satu kata yang muskil. Muskil itu kata yang sulit dipahami. Makanya karena ini kata yang muskil atau sulit dipahami, quru ini
membuka peluang untuk beda pendapat antara ulama, ya. Ini di dalam Al-Quran juga membuka peluang untuk beda pendapat dalam penafsiran. Salah satunya guru, ya. Jadi Al-Quran ini juga membuka peluang untuk beda pendapat dalam penafsiran, ya. Salah satunya guru. Jadi dari 4 mazhab ini, ya, itu ada 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau mengatakan yang dimaksud salah satakuru adalah 3 kali haid. Ya, jadi yang dimaksud salah satakuru 3 kali haid. Jadi 3 kali haid beda dengan 3 bulan. Ya. Nah, kalau 3 kali haid bisa lebih dari 3 bulan, bisa kurang dari 3 bulan karena nggak nentu kan, nggak haidnya perempuan, ya. Nah, bisa lebih bisa kurang. Nah, ini nggak sama, ya. Nah, kalau yang dimaksud salah satu guru menurut 3 mazhab yang lainnya, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, bahwa salah satu guru artinya 3 kali suci, ya. Beda kan, haid itu kotor, kalau suci kebalikannya bersih, ya. Meskipun antara haid dan suci itu jaraknya dekat, bahkan beriringan, ya, tapi ini beda gitu, ya. Dan ini bisa bisa mempengaruhi juga dalam keputusan gitu. Misalkan nih ada seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, ya, tentunya janda, ya, karena udah idah kan, ya. Lalu perempuan ini sudah selesai 3 kali haid, ya. Nah, maka menurut Imam Hanafi udah boleh dinikahi meskipun dia belum bersuci, ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, ya, udah siap-siap aja, ya. Kalau seandainya perempuan yang mau dinikahi ini, ya, dia udah 3 kali haid dan dia udah tidak keluar haid lagi, tapi kalau dia belum mandi, belum bersuci, maka tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain, ya. Jadi begitu, ya. Kalau yang Hanafi biarpun dia belum mandi, asal udah 3 kali haid, udah boleh nikah. Sedangkan Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, meskipun dia udah selesai haid, tapi kalau belum mandi, belum bersuci, belum boleh. Itu bedanya 3 kali haid dengan 3 kali suci. Nah, ini misalkan ada satu kasus, ya, seorang laki-laki, ya, dia mau menikah dengan seorang perempuan janda. Nah, dia misalkan jam 12 harus pergi, ya, tugas, ya, naik pesawat, nggak bisa ketinggalan, ya. Sedangkan jam 11, 11:30 dia akan melakukan akad nikah, waktunya cuma setengah jam, ya. Nah, kalau seandainya perempuannya ini mandi dulu, nggak keburu nih. Ya, misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau dia ngambil pendapat dari Imam Hanafi, maka dia boleh, ya, melakukan itu. Udah nikah dulu, mandi mau gampang belakangan gitu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, maka dia nggak boleh, harus bersuci dulu, ya. Makanya ada pendapat 3 kali haid, 3 kali suci. Nah, ini beda nih kalau terjadi kasus seperti ini, gitu, ya. Nah, makanya ini kata yang muskil tuh, ya, bisa beda pendapat gitu. Wala yahilu lahunna, dan tidaklah halal bagi mereka atau tidak boleh bagi mereka ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan, bi arhamihin, apa yang ada di dalam rahim mereka, in kunna yu'minna billah, jika mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Jadi wanita yang ditolak atau dicerai sama suami, maka dia tidak boleh menyembunyikan
kehamilannya atau haidnya, ya kan di dalam rahim ada kehamilan atau haid ya, maka dia nggak boleh menyembunyikan kehamilannya atau haidnya. Jadi dia harus jujur. Kalau dia hamil bilang hamil ya, dan kalau dia haid bilang haid, karena ini satu yang berlawanan antara hamil dan haid, karena orang hamil nggak mungkin haid, betul nggak? Ya, orang hamil nggak mungkin haid. Kalau haid berarti dia nggak hamil ya, makanya dia harus jujur kalau emang hamil, kalau haid dia haid ya. Nah kalau seandainya dia nggak jujur, menyembunyikan, maka ini juga akan beresiko ya. Misalkan dia talak sama suaminya padahal dia sedang hamil gitu ya, dia menyembunyikan, dia nggak mau cerita sama siapapun, bahkan kepada suaminya yang lama pun dia nggak mau ya. Kenapa dia nggak mau? Karena dia pengen nikah lagi dengan laki-laki yang lain, mungkin dia udah ada ini gitu ya. Ketika dia udah 2 bulan, dia bilang saya udah 3 kali haid, saya udah lepas gitu kan. Nah dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Nah ini akan jadi satu masalah gitu. Yang pertama masalahnya status dari anak itu nanti ya. Anak itu laki-laki, anak apa? Anak dari suami yang baru apa suami yang lama ini? Ya, iya, karena kan udah campur. Yang kedua, status perwaliannya nanti, ya. Nah ini status perwaliannya suami yang baru apa suami yang lama nih walinya. Lalu status dari hak warisnya, ya. Nah ini apakah hak warisnya dari suami yang baru atau suami yang lama? Apalagi kalau suami yang baru dia bawa anak juga, anak bawaan. Nah ini kan jadi repot urusannya. Makanya harus disampaikan, nggak boleh disembunyikan gitu ya. Nah begitu juga masalah haid ya. Ini juga nggak boleh disembunyikan ya. Ada perempuan yang menyembunyikan tentang haidnya. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena selama masa iddah itu suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Jadi kalau seandainya ya dia masih dalam masa salah satu kuru, dia akan dapat terus gitu ya. Itu alasannya ya. Jadi dia menyembunyikan haidnya gitu. Misalkan ya dia udah 3 kali haid ya, tapi dia menyembunyikan, dia bilang baru 2 kali haid gitu ya. Dan dia nggak mau menerangkan bahwa dia udah 3 kali haid. Kan perempuan nih ada yang nggak teratur haidnya ya. Ada yang sampai setahun 3 kali haid ada ya. Misal dia minum suntik KB gitu 3 bulanan, nah atau 6 bulanan ya. Ketika diceraikan bulan Januari, dia baru mendapatkan haid 6 bulan kemudian. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah dia baru 6 bulan baru dapat haid, maka dia baru haid yang pertama itu ya. Nah setelah 3 bulan kemudian baru dapat haidnya, haid yang kedua. Baru 3 bulan berikutnya ya, haid yang ketiga, maka pas tahun baru dia selesai salah satu kurunya. Dan menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi maka udah 3 kali kuru selama setahun. Nah itu ada seperti itu. Nah ini kalau perempuan ya menyembunyikan haidnya, ini bisa jadi masalah ya. Misalkan dia udah 3 kali kuru atau udah 3 kali haid, tapi dia bilang baru 2 kali haid gitu. Maka ketika suaminya pengen rujuk ya, lalu dia rujuk deh. Kalau rujuk kan
nggak usah melakukan pernikahan lagi ya, cukup dengan kata-kata aja saya mau kembali gitu, atau dengan action gitu, berhubungan, udah jadi rujuk ya. Nah kecuali kalau dia udah 3 kali kuru ya, nggak bisa rujuk, dia harus nikah lagi, nikah baru dengan wali dengan mahar yang baru. Nah kalau 3 kali kuru maka dia harus nikah yang baru. Tapi kalau belum 3 kali haid, dia belum 3 kali kuru, maka dia cukup rujuk dengan kata-kata atau dengan action melakukan hubungan suami istri. Nah kalau misalkan dia menyembunyikan ya, padahal udah 3 kali kuru, dia bilang baru 2, terus suaminya merujuk ya. Nah ketika dia berhubungan suami istri, maka itu jinah hubungannya ya, karena dia harus nikah dulu gitu. Karena dia bohong, dia nggak sembunyikan, maka itu jadi jinah hukumnya ya. Dan itu menjadi jinah seumur hidup, selama dia hubungan jinah terus itu ya. Nah inilah ya, Allah melarang untuk menyembunyikan kehamilan dan haidnya ya. Itu akibatnya nanti seperti itu, jadi dosa atau dihukumi berzina. In kunna yu'minna billah ya, jika mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nah ini orang-orang yang jujur ya, orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhir, inilah orang yang jujur mau menceritakan tentang haidnya dan kehamilannya. Sedangkan orang yang menyembunyikan haid dan kehamilannya, ini orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini Allah jelaskan jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau dia menyembunyikan berarti dia bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Nah ini kembali lagi ke idah ya. Jadi tadi ada yang lewat, idah ini ya itu rupanya menjadi perhatian buat orang barat ya. Ini ada seorang profesor ya, dia pengen tahu, kepo deh, kok kenapa perempuan muslim ya ketika dicerai suaminya dia harus menunggu 3 kali haid. Nah ini penasaran profesor ini, rupanya diteliti, ternyata dari hasil penelitian wanita yang udah 3 kali haid ya, 3 kali suci ya, itu wanita tersebut benar-benar bersih dari bekas sperma suaminya yang dulu. Artinya udah benar-benar nggak ada yang tertinggal bekas-bekas sperma yang dulu dari suaminya ya. Jadi ini penelitian dari seorang profesor dari barat nih, meneliti bahwa kalau wanita 3 kali kuru itu benar-benar udah bebas dari sperma suami yang lama dan benar-benar bersih gitu. Dan dia ternyata setelah mengecek anaknya DNA ya, anaknya bukan anak dia. Makanya diceraiin tuh istrinya. Dan dia akhirnya masuk Islam nih profesor. Dari hasil penelitian idah nih, dari idah dia bisa masuk Islam tuh. Karena memang benar-benar nih apa Islam mengajarkan nih, idah ini benar-benar bebas dari sperma yang lama sehingga tidak tercampur dengan suami yang baru. Itu pentingnya idah salah satunya ya. Lalu wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu, lebih berhak ya, biruddihinna ya, untuk kembali dengan mereka bizalika, pada yang demikian itu, in aradu, jika mereka hendak kembali, islah, dengan islah atau dengan perbaikan atau dengan damai ya. Jadi kalau misalkan suami mentolak lalu dia mau kembali atau mau rujuk, maka itu suami lebih berhak ya ketimbang laki-laki lain yang mau masuk. Misalkan nih seorang istri ditolak sama suaminya, istri lapor nih ke orang tuanya, Bu, saya ditalak sama si Mas ini gitu. Ya udah, nggak usah khawatir,
ntar ibu cariin yang baru, yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih pinter gitu. Nah itu ibunya udah dapet nih buat pengganti, deh nggak usah khawatir. Nah suaminya mau balik, ya kan, rujuk setelah dia merenung. Kan idah adalah untuk merenung, untuk memikirkan ulang. Ternyata setelah dipikir-pikir, wah sayang juga nih, repot juga kalau nggak ada isi. Ya dipikir-pikir ternyata menyesal gitu. Dia mau kembali, ya. Maka suami lebih berhak untuk kembali kepada istrinya ketimbang misalkan ada dari ibu ini yang mau bawa baru nih, calon suami baru, maka suami lebih berhak, ya. Seperti itu, ya. Dan suami juga ketika dalam masa idah, ya, tadi harus menafkahi, enggak boleh mengusir, ya, enggak boleh mengusir. Terus enggak boleh istri juga tetap enggak boleh keluar rumah tanpa izin, kecuali kalau istri itu berbuat fasik, ya, fasik misalnya selingkuh sama laki-laki. Nah itu baru boleh diusir tuh. Mahalakum wa bu'ulatuhunna ahaqqa biradihina bidzalika an aradu islah, ya. Jadi laki-laki lebih berhak untuk kembali dengan tujuan untuk perbaikan atau perdamaian, artinya untuk lebih baik, kecuali kalau suaminya ingin kembali untuk menyakiti istrinya atau berbuat buruk. Nah itu nggak boleh, ya. Atau misalkan ada sesuatu ketika ditalak, orang tua dari perempuan ini meninggal nih, dia kepikir nih, wah nih harta warisannya lumayan nih, udahlah rujuk lagi. Ntar kalau udah dapat lagi baru misalnya. Nah itu nggak boleh juga, ya. Jadi harus islah, untuk perbaikan, bukan untuk keburukan. Jadi kembalinya atau rujuknya suami kepada istri untuk islah, untuk perbaikan, bukan untuk keburukan. Walahunna, dan bagi perempuan-perempuan atau istri, mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, ya. Dia mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan kepatutan. Artinya apa? Si istri punya hak, ya, yang seimbang dengan kewajibannya. Misal istri mempunyai hak terhadap suaminya apa? Mendapatkan nafkah. Nah, dan dia juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Menjaga kehormatan diri, menjaga nama baik suami, ya. Dan dia bisa menghargai suami gitu. Bukan sebaliknya, ketika suami nyari nafkah dia marah keluyuran, mumpung lagi di idah cari-cari yang barulah sampai tahu ada pengganti. Nah itu nggak boleh, ya. Dia jangan cuman haknya aja yang diminta, tapi kewajibannya juga harus dijalankan. Artinya apa? Dia mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Ketika dia mendapatkan haknya, maka dia juga harus seimbang, kewajibannya juga harus dilaksanakan, menjaga, dan nggak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, gitu, ya. Jadi itulah, ya, dengan cara yang patut, bil ma'ruf. Nah, istri ketika diidah maka dia harus seimbang antara hak dan kewajiban, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan hanya mau menerima nafkah tapi dia sendiri nggak baik, ya. Mumpung suami keluar, nyari nafkah, dimanfaatin untuk cari pengganti. Nah itu nggak boleh. Fizalika, mana tadi? Benar ya? Walahunna walirijali, dan bagi laki-laki, alaihinna darajat, ya, mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada wanita, ya. Nah ini maksudnya apa? Laki-laki punya hak atas istri, begitu juga istri punya hak atas suami, ya. Istri mempunyai hak atas suami, apa haknya? Mendapatkan nafkah. Suami mempunyai hak atas istri, haknya apa? Istri menjaga kehormatan, istri menghargai suami, ya. Nah ini, ya, laki-laki lebih tinggi dari suami,
suami lebih tinggi dari istri, maksudnya laki-laki suami lebih tinggi dari istri, maksudnya suami ya meskipun dalam masa idah itu boleh menasihati, mengayomi, terus mengarahkan, dan suami patut ditaati oleh istri meskipun dalam masa idah. Ya, artinya suami lebih tinggi dari istri derajatnya, meskipun dalam masa idah tetap suami boleh menasihati, mengarahkan, dan ditaati oleh Allah, oleh istri ya. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 34 ya, bahwa suami adalah pemimpin dari wanita. Ya, An-Nisa surat 4. Dah, nih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin ya, atau pelindung atas wanita. Bima fadalallah ya, disebabkan Allah melebihkan ba'dohum ya, sebagian mereka yaitu laki-laki alal ba'din atas wanita. Nah, ini Allah yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atau pelindung bagi wanita. Wa bima anfaqu, dan sebabnya laki-laki memberikan nafkah min amwalihim, dari harta mereka. Jadi kewajiban laki-laki adalah memberi nafkah. Jangan kebalikannya, istri yang kerja, suami di rumah. Wasolihatu fasolihatu, maka wanita-wanita yang soleh qanitatun, dan dia taat, hafizatul lil ghaibi, dan menjaga dirinya dari ketika suami lagi enggak ada, bima hafizahullah, maka Allah akan menjaganya. Wallati, dan wanita-wanita yang tahofun, yang kalian khawatirkan, nusuzahunna, mereka berbuat nusus. Nusus itu melepas dari kewajibannya atau pergi keluar rumah tanpa izin, pokoknya tidak melakukan sesuai dengan kewajiban sebagai istri, nusus ya. Fa'ijuhunna, maka nasihatilah. Nah, ini langkah-langkahnya nih, jangan langsung ditolak nih kalau istri misalnya nusus, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban. Fa'ijuhunna, maka nasihatilah mereka. Wah juruhunna fil madoji, maka pisahkan dari tempat tidur mereka, artinya pisah ranjang. Kalau nggak bisa, wadribuhunna, bila perlu dipukul. Ini pukulnya bukan KDRT nih sampai babak belur bengep-bengep, enggak, untuk supaya dia mau nurut gitu ya. Karena beda nih macam tipe wanita nih. Ada kalau wanita yang soleh, yang beriman, ketika dinasihatin sama suaminya dia merasa bersalah gitu, merasa menyesal dan minta maaf sama suaminya. Ketika kamu begini nggak boleh, waduh, aduh maaf mas, saya benar-benar salah gitu. Tapi ada juga yang dinasihatin tetap nggak mempan, bebel gitu. Nah, ketika dipukul baru dia mau nurut gitu. Ada yang seperti itu. Makanya ini langkah-langkahnya nasihatin dulu. Kalau nggak ini juga maka pisah ranjang. Kalau nggak maka dipukul bila perlu, tapi pukul yang tidak sampai menyakiti gitu ya. Nah, ini Allah yang mengatakan nih, wadribuhunna, bila perlu dipukul. Fa in ata'nakum ya, maka jika dia udah taat kepada kamu, fala tabgu, maka kalian enggak usah mencari-cari alaihinna, atas mereka, sabila, jalan untuk menyusahkan mereka. Ya kalau istri udah taat ya udah kita terima dengan baik, jangan kita mencari-cari buat nyusahin mereka gitu. Innallaha kana aliyan kabir, sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar ya. Kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ya, ayat 228 ya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Nah, ini juga satu ancaman ya buat orang-orang yang melanggar. Allah Al-Aziz, Maha perkasa. Jadi bagi orang yang tidak mentaati masa idah dan dia menyembunyikan kehamilan dan menyembunyikan haid, Allah mengatakan Allah Maha perkasa. Kalau Maha perkasa artinya apa yang Allah inginkan bisa. Allah bisa mengajab,
bisa menghukum, bisa ya melakukan apa saja terhadap orang yang melanggar. Ini sebuah ancaman. Tapi di samping Al-Aziz, Allah juga Al-Hakim, Maha Bijaksana. Artinya apa? Bagi mereka yang mentaati masa idah dan dia jujur dengan kehamilannya dan jujur dengan masa haidnya dan dia mau rujuk kembali ya kepada suaminya atau suami kepada istrinya, maka dia dimaafkan dan diampuni ya oleh Allah. Allah Maha Bijaksana. Meskipun dibenci tapi ketika dia merujuk diampuni ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa rujuk adalah sesuatu yang disukai Allah ya. Jadi ketika seseorang mau rujuk kembali maka itulah yang disukai oleh Allah, perbuatan yang disukai. Sebaliknya perceraian adalah yang dibenci oleh Allah. Ini waktunya udah habis nih ya. Yaudah, ada yang mau nanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Oh ada banyak. Untuk menyelamatkan nama wanita yang sudah hamil, kan mestinya harus masa idah. Itu kan mestinya nggak boleh ya. Kira-kira solusinya apa? Apa dibiarkan aja namanya sampai jadi melahirkan atau mungkin jadinya gugurkan pun sudah bisa. Gimana untuk menyelamatkan nama baik? Wanita ditinggal pacarnya sudah dalam keadaan hamil. Nanti kan khawatir nanti orang tuanya malu lahirkan apa? Upaya itu apa? Kira-kira boleh atau memang dibiarkan aja namanya jelek gitu. Yang kedua Pak, tadi Bapak mengatakan bicara suami dalam keadaan hamil, idahnya itu sampai melahirkan. Betul. Apakah enggak ada tambahan lagi Pak sampai bersih itu? Setelah melahirkan kan masih kotor berdarah-darah ini nikah. Kalau saya nggak bersihnya harus bersih dulu. Ya baik. Terus yang ketiga Pak, ini sudah pernah saya tanyakan ke Catat Padri, lupa ntar saya. Pak Sukarni. Ini wanita yang selingkuh, orang yang berhubungan dengan orang lain kan juga matai harus melewati masa idah. Nah ini selingkuh tanpa suaminya nggak tahu terus berhubungan lagi itu gimana Pak itu? Masa idahnya nggak ada, apa hubungannya jadi istilahnya jadi jinah atau gimana? Itu jawab sementara. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kalau seandainya dia hamil ya sama orangnya terus nggak tanggung jawab, gimana anaknya gitu kan? Gitu bukan? Ya pacaran terus hamil, apa disuruh nikahin? Apa dia kabur? Kabur ya. Ya udah, jangan digugurin, anakmu nggak ada dosa. Yang dosa tuh yang melakukan perbuatan itu gitu. Ya caranya ya dia bertobat mohon ampun sama Allah atas perbuatannya. Ya anaknya tetap dia nggak ada dosanya, anak nggak tahu menahu ya. Cuman anaknya nanti ya nasabnya ke ibunya, bin ibunya, bapaknya nggak ada, gitu ya. Seperti itu. Yang berikutnya tadi. Oh ya, itu kan kalau hamil ada nifas, maka selesai dulu nifas, ya. Setelah melahirkan, ya kan itu ada nifas, ya kan. Setelah melahirkan langsung boleh. Ya, jadi kayak seperti tadi Imam Abu Hanifah, ya kan, itu ketika haid boleh setelah selesai haid boleh menikah gitu. Haid kan kotor, tetap kan harus bersih dulu gitu kalau mau berhubungan, tapi boleh nikah
selesai haid. Nah, kalau Imam Syafi'i harus bersuci dulu, mandi dulu gitu ya. Nah, artinya apa? Nifas ini juga sesuatu yang dilarang untuk berhubungan. Orang haid terus orang nifas kemarin udah kan ya di ayat sebelumnya ya, larangan berhubungan dengan orang yang haid atau nifas. Ya, artinya melahirkan, setelah melahirkan nifas sampai bersih gitu. Ya, seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk akadnya ya boleh mungkin seperti kalau ikutin Imam Abu Hanifi ya. Iya, berhubungan nggak boleh. Ya. Apa tuh? Tadi wanita selingkuh. Bukan nifas kali, idah kali ya. Ya kalau misalkan selingkuh tadi udah dijelasin ya. Kalau wanita ini selingkuh maka nggak perlu dinafkahin, nggak perlu langsung diusir aja udah. Iya udah. Hah? Belum dicerai Pak. Selingkuh aja, suaminya nggak tahu kalau ini. Oh, suaminya nggak tahu. Terus yang tahu siapa dong? Oh iya. Ya, yang perempuan yang berdosa. Ya, jadi dia melakukan selingkuh, suaminya nggak tahu. Ya, dia bertanggung jawab nanti terhadap Allah meskipun suaminya nggak tahu gitu ya. Dan terus berarti hubungannya itu selamanya jadi zina gitu. Ya iya. Bagi yang istrinya, kalau suaminya nggak tahu mah nggak masalah dong. Kayak tadi profesor, dia nggak tahu istrinya berbuat dengan orang lain. Begitu dites DNA, wah ini bukan anak dia, udah langsung diikat gitu. Kalau nggak tahu nggak ada dosa, ya kan suaminya nggak tahu. Kecuali kalau suaminya tahu gitu, seperti itu ya. Masa Allah menghukum orang yang nggak tahu? Ya seperti itu. Jangan begitu dong. Ustaz, yang ingin saya tanyakan bukan masalah itu lagi. Perlu diketahui antara makruh dan ihsan, dan makruh amin bukan. Makruh dan ihsan apa bedanya nih? Sama-sama baik ya. Setahu saya dua-duanya bermakna baik. Beda nih ma'ruf sama makruh nih. Ya, Kalau ma'ruf baik, ihsan baik. Kalau makruh ya itu sesuatu, ini hukum ada 5 kan, wajib, sunnah, ya, terus mubah, haram, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Nah makruh ini kalau ditinggalkan justru berpahala nih. Ya artinya sebaiknya ditinggalkan, jadi bukan satu kebaikan, beda. Kalau ma'ruf baik, jangan salah nih. Kalau ma'ruf baik, ihsan juga baik, seperti itu ya. Kalau makruh ini justru sesuatu yang kalau ditinggalkan dia bagus gitu. Misalkan ngerokok ya, sekarang udah haram ya, dulu makruh ya, ditinggalkan bagus. Makan jengkol makruh itu, karena bisa mengganggu orang yang di sebelahnya. Kalau ditinggalkan bagus. Nah seperti itu ya. Yang saya tanyakan tadi ini antara makruh dan ihsan ini sama-sama baik, penggunaannya bagaimana yang lebih tepat? Oh ini ma'ruf bukan makruh. Makruh. Oh ma'ruf. Amin. Iya. Ya. Baik. Mungkin penggunaannya dengan kalimat tepatnya Pak. Iya. Jadi ya ma'ruf ini ya ibaratnya kayak apa ya, pengertiannya kayak seperti bisa dapat gitu, sama-sama artinya gitu, tapi beda artinya gitu. Ini bisa, ini dapat. Atau makruh baik, ihsan juga baik gitu. Ya, ini saya kurang ini juga sih nih masalah
tata kalimat ya. Nanti deh saya ini deh bedanya ihsan sama makruf ya. Iya kayak sinonim seperti itu. Nah, tuh Pak itu. Seperti sinonim tuh kata guru bahasa Indonesia tuh. Ya, sinonim Pak ya. Udah cukup ya? Kita hotmail Quran ya kalau udah cukup. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin abbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.